Technical outlook, pound sterling, gold, dan juga crude oil. Kita langsung lihat dengan potensi pergerakan yang terjadi di dalam pound sterling kembali ke level 1.08. Kemarin pun sempat sama ya, dia sempat naik sampai level 1.0928. Nah, seperti yang sempat kami jelaskan kemarin di live streaming, bahwasanya di pagi hari kami tidak bisa menarik ke level 1.0336 untuk Fibonacci-nya karena running price sedang berjalan di area tersebut. Sehingga ini baru kita bisa lakukan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari area, secara teritori justru dia tetap tertahan di bawah 61.8%, teman-teman. Ya, grafik keempat saya tarik Fibonacci retracement-nya dari puncak, yaitu 1.1360 ke level terendah 1.0336 kemarin. Berarti saya dapatkan level 61.8% di 1.0969. Artinya apa? Artinya selama kenaikan tersebut masih tetap berada di bawah zona 61.8%, maka kita artikan dia tetap diproyeksikan kembali mengalami penurunan. Nah, terjadi juga dengan posisi fundamental yang ternyata BOE pun tidak memberikan kebijakan apapun di luar agenda resmi mereka. Jadi kita harus bersabar menunggu ke pertemuan bulan November berikutnya. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, maka kalau misalkan kita lihat area 1.0336 pun cukup jauh, maka apakah memungkinkan untuk terjadi tekanan mirip dengan apa yang terjadi kemarin? Saya rasa ini akan relatif berat. Sehingga kemungkinannya potensi yang sangat wajar atau yang cukup logis adalah pergerakan di kisaran 61.8% sampai level 38.2%. Ini berarti harga hanya akan bergerak maksimum di 969 ataupun yang maksimum terendah adalah di area 727 ya. Ini perkiraan kasar dikarenakan kemungkinan posisi pergerakannya diharapkan dia akan terjadi volatility di antara 3 level Fibonacci retracement. Nah, apakah nantinya dia akan kembali lanjutkan tekanan turun tergantung dari sentimen seberapa besar. Tapi kalau lihat dari pergerakan yang terakhir, maka sebetulnya pergerakan tersebut menggambarkan pola ya bisa dibilang tekanan secara fundamental karena memang ekonomi Inggris sendiri masih cukup mengkhawatirkan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dari kondisi candlestick di daily chart, kalau memang ternyata dia ditutup dengan hammer, katakan seperti demikian, sangat wajar terjadi pola kenaikan. Untuk berikutnya, Anda tinggal hitung 50% real body dari long black candle sebelumnya di tanggal 23 September yang lalu. Ini berarti saya sudah hitung kurang lebih akan berada di kisaran 1.1056. Nah, ini menandakan potensi kenaikannya kemungkinan diharapkan akan sangat wajar jika memang ternyata terjadi kenaikan sampai level ini. Nah, lalu kemudian selanjutnya diharapkan terjadi tekanan turun. Tapi dengan catatan pula teman-teman, hammer bisa saja gagal kalau ternyata candlestick hari ini kembali meluncur deras dan ditutup imbang atau bahkan lebih rendah dari 1.0330. Nah, kemudian yang kemungkinan pula kalau memang ternyata dia berhasil tutup, maka dia harus tutup di atas level high dari level high kemarin, yaitu berarti 1.0928. Selama dia tidak close di atas 1.0928, kami rasa itu masih tetap dalam jalur penurunan dan itu menandakan pula semakin kuatnya teori yang menunjukkan terkait dengan 50% real body dari long black ataupun titik high dari long black. Nah, berarti selama area kenaikan tidak mampu untuk menjangkau kedua level tersebut, kita artikan peluang yang paling besar adalah tetap dalam zona penurunan. Itu sebabnya skenario untuk hari ini, meskipun harga cukup bertahan dari level 1.0650 sampai tertinggi 825, cukup besar ya untuk range pergerakan hari ini sekitar 200, tapi kami tetap mengincar sell di kisaran 0880 sampai 1.0900 dengan proyeksi target maksimum di 760-an dan stop loss kami di 960. Ini menandakan menghindari apa yang terjadi di 61.8%. Tapi, kalau ternyata terjadi penembusan di atas 61.8%, Anda diperkenankan untuk switch strategi Anda menjadi buy, silakan follow, karena kemungkinan proyeksi berikutnya adalah ke level 1.1120. Ingat, ini hanya peluang, bukan kepastian. Jadi Anda harus menggunakan risk management ataupun stop loss yang paling simpel. Sementara kalau memang terjadi penurunan yang cukup deras, maka diharapkan penurunan tersebut bisa langsung tembus 0%, supaya nantinya kelanjutan tekanan turun itu masih tetap bisa diikuti.
Lalu kita akan beralih dengan crude oil yang ternyata juga mengalami tekanan turun, lalu kemudian mengalami kesulitan untuk pullback ya. Nah ini persis ya dengan apa yang kemarin kita gambarkan ataupun kita skenariokan. Ternyata kenaikan tersebut tertahan. Ya ini lagi-lagi the power of candle. Yang terjadi adalah kenaikan tertahan di level 50% real body long black. Ya long black yang ini ya candlenya cukup panjang, arealnya masih tetap bertahan di bawah 80 dan itu langsung terjadi tekanan turun. Nah, sekarang tekanan turun tersebut berada di bawah 78. Kalau dengan demikian, posisi berikutnya Anda juga bisa lakukan hal yang serupa, yaitu tinggal hitung saja terkait dengan long black candle ini. Kalau misalkan dihitung, maka kemungkinan potensinya 50% real body kemungkinan ada di kisaran 78 dan areal high dari black candle tersebut akan menjadi resisten pemicu perubahan tren. Jadi artinya selama dia tidak tembus dari level high yang terjadi kemarin, atau yang di candlestick ini, maka kemungkinan posisinya dia masih tetap turun. Ini berarti kurang lebih kalau kita tunjuk dengan panah, maka areal candle yang dimaksud adalah 80.28. Itu adalah spike yang terjadi di malam hari, kemudian dia tertekan kembali di bawah 80 atau di bawah 77. Nah, proyeksi saya masih tetap menunggu apakah dia bisa melanjutkan sampai level 73 apa tidak. Jadi harapannya adalah kurang lebih pergerakan akan diinisiasi dengan kenaikan, tapi kenaikan tersebut akan berakhir dengan penurunan kembali. Jadi kurang lebih ini yang diharapkan terjadi. Dan kemudian yang memperkuat hal tersebut adalah kondisi candlestick di daily chart yang sampai saat ini kami belum menemukan reversal candle, artinya belum ada candlestick untuk pembalikan. Itu sebabnya untuk proyeksi berikutnya adalah kami tetap lakukan sell saja di area 78.00 ataupun 78.20 dengan harapan kembali turun di 77 atau bahkan maksimum 76 ya, dan kita berharap dia bermain di kisaran 75 sampai ke level 78. Nah, untuk stop loss sendiri kami setting di 79.20 untuk menghindari kemungkinan terjadi pembalikan secara tiba-tiba. Nah, itu wajib kita lakukan setiap dalam melakukan transaksi, teman-teman. Nah, untuk terakhir di grafik gold, ya kalau kita lihat dari grafik daily juga sama dengan crude oil. Kita sama sekali tidak menemukan atau belum menemukan reversal candle. So, kalau memang seperti ini, sangat wajar terjadi kenaikan. Spike-nya kita tinggal lihat saja apakah dia mampu untuk close di atas level high ini. Ya, itu berarti high kemarin yang adanya di kisaran 1649.50 atau bisa saja turun di bawah level low kemarin, yaitu 1620. Apakah itu yang bisa terjadi? Kalau memang ternyata, katakanlah nantinya closing candle-nya membentuk area candle seperti demikian, ya katakanlah ini adalah hammer, maka bisa saja kita mendapatkan pola kenaikan untuk esok hari. Tapi, kalau memang ternyata pola tekanan lebih jelas, lebih menekan, atau kita katakanlah di bawah 50% dari long black tersebut, maka kita harapkan terjadinya penurunan lanjutan untuk besok. Ya, ini dikaitkan dengan efek akhir bulan yang masih tetap akan membayangi market, terutama untuk gold. Nah, kemudian kita lanjutkan dari proyeksi Fibonacci-nya sendiri. Fibonacci expansion berada di 1617 dan kemarin sudah nyaris disentuh karena terakhir terendahnya adalah 1620. Nah, untuk pembalikan sendiri kita belum lihat, tapi kita lihat di grafik 4 ada yang cukup menarik. Kemarin kita memiliki bearish rectangle dan itu targetnya belum selesai karena diperkirakan ada di 1599. Atau kalau kita menggunakan Fibonacci expansion, kita perkirakan akan ada muncul 1606. Apakah dia akan resmi gagal? Oke, perlihatkan terlebih dulu. Ini yang saya maksud, yang cukup menarik adalah kalau Anda tarik dari sini, level low membentuk level lower low. Sementara kalau lihat dari sisi RSI, level low membentuk higher low, yang biasanya diartikan sebagai bullish divergence. Nah, bullish divergence-nya sebetulnya karena kita temukannya di grafik K4, maka kami tidak yakin bahwa kenaikan tersebut akan optimal. Pertama, karena faktor akhir bulan, lalu kemudian yang kedua adalah kekuatan dolar yang memang masih mumpuni, sehingga kemungkinan potensi untuk H4 dengan bullish divergence diperkirakan kenaikan hanya akan terbatas. Sebetulnya batasannya yang pertama sudah muncul di 1637, yang kedua adalah 1653. Jadi kalaupun misalkan kita asumsikan ini adalah bearish rectangle, apakah masih berlanjut? Ya, masih. Selama dia tidak tembus kembali di atas 1653, maka kemungkinan posisinya dia tetap masih diharapkan turun dan lanjutkan pola penurunan tersebut sampai memenuhi target. Yang terdekat 1606 atau yang terjauh adalah 1599. Tapi kalaupun misalkan Anda ingin mengincar buy, saya lebih sarankan apa yang terjadi untuk saat ini di sesi Asia,
Ya, seperti yang kami tulis di dalam artikel Barang Finansialku, maka kemungkinan posisinya hanya bersifat sementara. Dan secara keseluruhan, selama dia tidak mampu untuk naik di atas 1653, itu artinya Anda masih tetap bisa mengincar areal sell. Tapi kalau misalkan penurunan tersebut sudah menyentuh areal 1606 ataupun di bawah 1600, hati-hati. Tidak disarankan untuk melakukan sell. Melainkan Anda harus mulai mencari level buy tapi dengan jangka pendek tentunya, karena kita belum ke arah mempertahankan posisi terlampau lama. Tentunya, mau itu sell ataupun buy, Anda tetap harus melakukan atau memasang yang namanya stop loss dan juga risk management. Ya, kita belum tahu posisi ini apakah akan aman apa tidak. Seharusnya secara normal, kekhawatiran resesi itu akan membentuk pola pikir investor yang mencari kecenderungannya kepada safe haven. Tapi sampai saat ini, kecenderungan tersebut belum ada, jadi harap berhati-hati. Setidaknya sampai selesai efek akhir bulan. Karena efek akhir bulan biasanya dolar selalu menguat terhadap semua pasar. Dan terakhir di grafik H1, kita masih lihat kemarin juga sempat kita katakan selama tetap di bawah garis trendline, dia akan jalur penurunan, dan sekarang kita lihat bentukannya kurang lebih tadi pagi kami menggunakan Fibonacci seperti demikian. Nah, ini berarti dekat ya, area 61.8%-nya 1637, kemudian diharapkan nanti dia tidak tembus dan sehingga kembali mengalami penurunan. Bisa juga Anda melakukannya mungkin agak sedikit lebih lebar. Kalau ini terlalu pendek, Anda tarik saja ke level yang paling puncak. Dan Anda masih bisa mendapati selama tidak naik di atas 1653. Mirip dengan apa yang kita sampaikan tadi di grafik keempat. Artinya selama tidak tembus, berarti kenaikan berapapun, Anda masih tetap bisa lakukan sell. So, stop loss itu penting. Anda tinggal pemicunya adalah 1653. Selama dia tidak naik di atas 1653, tetap lakukan sell. Dan secara singkatnya, pagi tadi kami melakukan ataupun menyarankan sell on rally di area 1637 ataupun 1639 dengan target 1632 dan juga 1626 dan stop loss kami adalah 1645. Ya, untuk sore dan malam hari tetap harus berhati-hati karena ada statement dari Powell dan juga para pejabat Fed lainnya, mungkin saja tetap dengan kondisi hawkish. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.